menjelaskan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hamidah memuji Allah, siapa Allah Ta'ala. Nafsu pada zatnya Allah. Allah memuji zatnya bidzalika, dengan itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini Allah memaklumatkan, mengumumkan bahwa zatnya itu berhak mendapat segala pujian, dan memang yang berhak dipuji itu Allah. Allah. Jadi bahasa alhamdulillah Allah memaklumatkan, mengumumkan pada makhluknya bahwa yang berhak mendapatkan segala pujian itu hanya kama seperti barang buina yang dijelaskan apama di awal surat Saba'in, dalam awalnya surat Saba. Fatiris samawati, yang menciptakan beberapa langit, wal ardi dan bumi, khaliqihima, zat yang menciptakan as-samawat ardi, min ghairi ala ghairi mithalin, atas selain contoh sabato yang dahulu apa misal. Jadi fatir itu maknanya pencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Apa? Nah, ada khaliq, ada fatir. Fatir itu menunjukkan Allah itu bikin langit bumi itu sebelumnya pada contoh. Berarti belum ada yang mendahului. Belum ada yang mendahului. Berarti yang bikin langit bumi itu ya Allah, sebelumnya enggak ada. Itu memberikan ini. Ja'il malaikati, yang menjadikan sebagian, ini bukan semua malaikat, maka ada sebagian, yang menjadikan sebagian malaikat rusulan, kale menjadi beberapa utusan ilal anbiya. Jadi menjadikan sebagian semua malaikat, ada malaikat itu yang menjadi utusan, itu malaikat Jibril. Apa? Maka ja'il malaikati, yang menjadikan sebagian malaikat dijadikan rusulan khalil, baru utusan ilal anbiya, kepada beberapa nabi. Uli ajnikatin, yang mempunyai beberapa sayap. Masna kali dua-dua, watulasa dan tiga-tiga, walubah dan empat-empat. Yazidu menambah siapa Allah fil khalqi, dalam makhluknya, fil malaikati, dalam malaikat, wa ghairiyalanya malaikat, menyazidu ma pada barang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadirun, zat yang maha kuasa. Jadi malaikat itu punya sayap, ada yang sayapnya hanya dua-dua, ada yang tiga, ada yang sayapnya empat. Nah ini wa yazidu bil khalqi, diperhatikan. Allah menambahi dalam makhluk, fil malaikat. Wa ghairiyah, katakan malaikat misalkan malaikat Jibril, itu kata Rasulullah SAW, saya melihat malaikat Jibril ketika malam Mi'raj. Malaikat Jibril punya sayap 600 sayap. 600 sayap. Padahal malaikat itu ada yang sayapnya dua, tiga, empat. Malaikat Jibril punya berapa? 600 sayap. Nah, baina kulli jarakaini, sayap satu dan sayap yang lain itu jaraknya ma bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan timur. Yang satu sayap itu sayap jaraknya itu antara timur dan barat. Kayak apa itu? Bahaya. Makanya malaikat itu mama batuk selesai dunia ini. Malaikat batuk selesai. Jungkat, apalagi saya kipas-kipaskan, wah, tsunami tidak jadi bendung. Paham maksudnya kan? Itu yang malaikat. Nah, yang manusia kan bahwa yang malaikat. Kan ini kita harus menerima dan yakin ketetapan Quran. Wa yazidu fil khalqi, termasuk selain malaikat manusia. Ada yang diberi tambahan kecerdasan, kan lebih ganteng, ada yang hitam, ini semua diterima. Ada yang putih, ada yang pendek, wa yazidu fil khalqi, postur tubuhnya tidak sama. Kamu paham ya? Wa yazidu fil khalqi ma yasha, sesuai dengan kehendak. Maka manusia ini walaupun satu ayah, satu ibu, nggak sama ya Pak? Iya. Bapak ibunya bodoh. Atau orang Jawa itu ibaratnya apa ya?
Ayam sepetarangan. Iya. Gak podo. Ada, gak podo, mirip-mirip saja. Oh, itu kayak saudara itu. Mirip, tapi gak sama. Tahu paham? Mirip. Itu menunjukkan kuasa Allah. Bikin manusia sekian miliar, gak ada yang sama. Walaupun lahirnya itu apa ya? Bareng. Apa namanya? Kembar. Itu inna wa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha yang Maha Kuasa. Mayat takilahu, ma bermula barang. Yaftah yang membuka pada ma. Kalau pada yang jenenge a itu kayak gitu, bolak-balik itu. Mati isim mausul. Setelah isim mausul ada yang rumus, yang benar, ya, naat, paham? Rumus, nanti rumus, patokan. Jadi ngaji itu tawarannya, ma bermula ma isim mausul, untuk yang. Alat isim mausul yang muncul. Ma bermula barang yang membuka pada Allah, siapa Allah buka linasi kepada manusia. Ma itu mir rahmatin, nyatanya atau berupa rahmat. Contoh karizkin seperti rezeki, wa matorin dan hujan, fala mumsika, maka itu fala musika, maka tidak ada yang menahan. Itu maujud itu khobarnya lah itu. Kamu pernah ngaji lah yang bisa beramal kayak ina. Itu fala musika, maka tidak ada yang menantu maujud lah kepada rahmat. Wama bermula barat yumsik yang menahan siapa Allah pada min dalika dari itu rizkin wa matorin itu fala mursila, maka tidak ada yang melepaskan itu maujud lalu kepada min ba'dihi dari setelah menahannya Allah, min ba'dihi dari setelah menahannya Allah, ai ba'da imsakihi setelah menahannya Allah. Imsak menahan, kalau puasa imsak menahan makan minum dan sebagainya. Bahwa beruna Allah itu al-azizu zat yang maha mulia. Maknanya mulia itu al-ghalibu ala amrihi, zat yang menang ala amrihi atas perkaranya Allah. Gak ada yang bisa juga mengalahkan. Al-hakim yang bijak sana fi'li dalam pekerjaannya Allah. Nah ini ayat ini ya kita baca terus kita yakini sehingga itu tenang. Perhatikan ini. Ma yaftahilau linnas bi rahmatin fala musika laha. Apa saja ya, apa saja yang telah dibuka oleh Allah untuk manusia, apa saja itu dibayani berupa rahmat di sini tafsir rezeki. Jadi rezeki berbentuk apa saja. Kalau Allah sudah buka, Allah mau ngasih fala musika, nggak ada yang bisa nahan. Ada kalau Allah sudah ngasih rezeki kita, siapa yang menghalang nggak bisa. Baik rezeki itu berbentuk materi maupun lain sebagainya. Itu maksudnya, ya kayak kedudukan. Kalau Allah mau menjadikan kita ini jadi pegawai negeri, siapa yang menghalangi? Enggak bisa. Paham enggak? Nah, apa saja, pakai ma, isim mausul umum, paham? Apa saja kalau Allah memberi kita, enggak ada yang bisa menghalangi. Entah itu rezeki, apa pangkat dan lain sebagainya. Paham ya? Wama yumsik fala mursilahu min ba'di. Sebaliknya, kalau Allah mau menahan, dan ngasih kita rezeki dan lain sebagainya, nggak ngasih kejujukan, siapa saja yang bila tidak akan bisa. Kalau takdir nggak jadi kades, walaupun kayak apa duitnya nggak jadi. Tidak ya. Nah, dinalar kayak apa saja kan, dia keinginan jadi anggota dewan. Duitnya banyak, kalau Allah nggak takdir jadi, ya nggak jadi. Kan wama yumsik fala mursilahu min ba'dihi. Udah lah itu. Menurut Jabarot itu, ceramah itu kan nggak ada jawaban-jawaban, tapi modalnya udah punya. Nah, coba di akhir kan, wa huwal azizul hakim. Kenapa kok apa yang diberikan Allah yang nggak ada yang bisa nahan? Kalau Allah menahan nggak bisa yang melepaskan, karena Allah itu aziz. Aziznya al-ghalibu ala amrihi. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kamu paham? Ini tidak. Karena tidak ada yang bisa mengendaki kehendak, menghalangi kehendak Allah. Al-Hakimu, Allah itu maha bijaksana. Oh ini ditahan, ini tidak, itu kebijaksanaannya Allah. Tidak. Oh ini kasih hujan, ini enggak. Ini kasih rezeki, ini enggak.
Itu semua itu tidak lepas dari kebijaksanaannya Allah. Itu maha bijaksana. Di atas hikmah yang luar biasa. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ai ahla Makkah. Atau ahlu Makkah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Wahai manusia. Ai ahlu Makkah atau ahla. Udhkuru, ingatlah kamu semua. Menurut Makkah kowe itu diri. Ilang nikmat Allah pada nikmat-nikmat Allah. Alaikum atas kamu semua. Nikmatnya gimana? Biiskalikum, dengan menempatkan kamu semua al-haroma pada tanah haram. Wama ilghoroti, dan dicegahnya beberapa serangan orang lain kan? Angkum dari kamu semua, dicegah angkum dari kamu semua. Ini Allah Ta'ala mengingat berbagai Mekah. Itu diri nikmat Allah yang diberikan kamu itu harus kamu syukuri. Apa nikmat Allah? Kamu dibuat menempah di tanah haram. Itu suatu istimewa yang luar biasa. Tinggal kamu syukur apa enggak. Gimana keibadatan di tanah haram? Coba ibadahnya dilipat gandakan. Ya enggak? Untuk sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan apa? 100.000 rakaat. Itu tidak hanya sholatnya saja, yang lain, sodakonya, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Bahkan Muhammad Ibn zaman dulu, kalau sudah masuk tanah haram itu nggak boleh menyerang. Bahkan gini ya, misalkan kamu mau nyari orang yang membunuh bapak kamu misalkan, ketemu di tanah haram, itu nggak boleh, langsung ribut nggak boleh, ditunggu sampai di luar, tahan, sama kayak gitu lah. Karena itu tahan aman. Itu harus kamu syukuri. Harus disyukuri berbagai itu. Kalau kamu kufuri malah bahaya. Nah, yang perlu diingat, yang perlu dicatat dan kamu ingat. Kalau memang tanah haram itu punya kelebihan yang luar biasa dan kebaikan, kalau makan buruk juga lipat ganda sama saja. Kalau dosa ya lipat ganda. Bang, kalau pahalanya lipat ganda, kalau melakukan dosa juga lipat ganda. Makanya Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Makanya begini, kenapa jenengan kok nggak mau tanah haram? Ibnu Abbas itu kan di Taif itu di luar tanah haram. So kalau kamu mau kayok, makanya Ibnu Abbas, ulama sahabat alita tafsir. Itu dia nanya, siapa yang menjawab saya? Dari saya berbuat guru. Sebab apa? Memang Mekah atau tanah haram itu pahalanya lipat ganda. Tapi kalau sudah berdosa juga lipat ganda. Itu dia nggak mau. Dia memilih di Taif sampai wafat. Makanya itu di Taif. Ada masjid Ibnu Abbas. Itu dari apa? Dari Masjidil Haram itu sekitar 100 kiloan dari jauh. Saya dulu tahun 2002 saya naik taksi kan. Pagi jam subuh. Sampai sana itu kalau jam 7 Pak. Masuk, nggak ada, pasti kan dibuka. Toh itu nggak dibuka kayak masjid ini, karena kalau dibuka orang ziarah ngawur-ngawuran. Ada orang ini kan maaf nih Pak, dengan kuburan kan berlebihan. Ini yang saya nggak senang. Ziarah itu bagus ya, tapi berlebihan. Jadi nggak boleh tambah. Di masjid itu Pak, sampai mau bayar aja nggak ada. Itu sepi, nggak ada tinun itu. Terus ngambil air tempat yang lain, terus wudhu. Nah, kemudian sholat di situ. Nah, berdua itu masuk ada orang bersama. Jauh. Pagi-pagi. Jadi tanah haram itu punya kelebihan ya. Lipat ganda pahala. Kalau salat juga berlebihan. Lipat ganda. Paham ya? Hal min kholiqin. Adakah berulah zat yang menciptakan? Hal min kholiqin, adakah bermula zat yang menciptakan? Min bermula itu zaidatun tambahan karena jatuh setelah istifham. Jadi iring-iring min jatuh setelah nafi, istifham itu zaidah dalam nahwunya. Maka tidak diberi makna. Hal min kholiqin, adakah bermula zat yang menciptakan? Wa kholiqin berlafaz kholiqin mubtada ghairullah yang selain Allah. Dirofi dengan rofa wal jari dan jer. Naktun
itu naat li kholikin bagi lafaz kholik labdon di dalam lafadznya wa makalan dan makalnya. Gue bingung, ini kudu ngaji nahu. Jadi gini loh, ghairullah itu paham. Kalau kamu baca ghairillah itu namanya naatnya lafaz kholikin. Karena kholikin kan jen, paham? Nah itu namanya apa? Labdon. Nah makalan kalau ghairu makal karena min kholikin mutada itu makalnya rofa. Kalau paham? Jadi kalau baca ghairu itu nyifati makalnya lafaz kholikin yang jadi mutada itu rofa. Ini kan tuh raiso, ngomong raiso. Paham? Jadi dibaca ghairu paham? Itu sifatnya makalah karena kholik itu makal rofa juga tadi kan. Kalau ghairi itu naat yang karena lafadznya kholik itu share. Paham tak? Wa khabar mutada bermula khabar itu yarzuku. Hal min kholikin, adakah bermula zat yang menciptakan ghairullahi ghairilah yang saya Allah itu yarzuku memberi rezeki. Siapa kholik kepada kamu semua minas samai dari langit, maksudnya al-matar berupa hujan, wa minas ardi dari bumi, an-nabata tumbuhan, wal istifhamu bermula istifham itu litakriri untuk menetapkan aila kholiqo, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan itu mawjud rozikun yang ngasih rezeki ghairu yang selainnya Allah. Terus penduduk Mekah ini ditanya, ini arahnya dulu, coba ayat itu kan walaupun turunnya untuk penduduk Mekah tapi juga itu kita semua. Hal min kholiqin, adakah zat yang menciptakan selain Allah? Ayo tanya malah ketua berpikir. Malah orang kafir Mekah nggak usah jawab. Adakah sang pencipta selain Allah yang memberi rezeki kamu dari langit berupa hujan? Hujan itu rezeki, kalau nggak jauh rusak, pangan, atau dari bumi berupa tumbuhan. Wal istifham ditakhir. Berarti kan di Quran itu banyak ya istifham ini takdirnya dorong orang yang diomong supaya ngaku. Nah, supaya ngaku. Coba ada zat yang menciptakan selain bumi langit ngaku jujur? Ya enggak ada. Enggak paham? Sehingga menetapkan tidak ada. Jadi asal takdir itu menetapkan, maknanya mendorong orang yang diomong supaya ngaku. Paham? Nah, kalau dia ngaku jujur pasti ditetapkan ya enggak ada. Selain Allah enggak ada. Makanya la khaliqa razzaqun ghairu. Terus la ilaha, orang tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu maujud illa huwa kecuali Allah. Fa'anna maka dari mana tukfakuna dibelokkan siapa kamu semua, min aina dari mana tusrafuna dibelokkan siapa kamu semua, an tauhidihi dari mentauhidkan Allah, ma'a ikrarikum bersama ikrar kamu semua, pengakuan kamu semua, bi anusnya Allah itu al-khaliqu dzat yang menciptakan, ar-raziqu dzat yang memberi rezeki. Ini kalau orang berakal sehat, ini berakal sempurna, pasti dia merenung dan menerima. Coba kalau kamu ngaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah yang buat langit dan bumi, buat rezeki, fa'anna tukfakun. Dari mana kamu kok bisa belok dari tauhid? Dari mana solusinya? Kau paham? Fa'anna tukfakun, dari mana kamu kok bisa belok, bisa nakal, bisa mursal, bisa kafir? Dari mana solusinya? Kau paham kan? Padahal kamu ngakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang bikin langit bumi itu Allah. Kok kamu bisa belok dari tauhid itu di mana seluruhnya? Jadi itu wah berat ya. Jadi makanya bahasa afala takilu, kamu nyata enggak? Dari mana kamu bisa belok dari tauhid? Dari mana kamu bisa kafir? Nah, ngakui adanya Tuhan selain Allah, padahal sang pencipta itu hanya Allah. Fa'anna tukfakun. Dari mana coba kamu sabir? Jadi gampangnya gini, kamu masakan mau pelinggau, mau kalau pelinggau lah, terus dari sini kamu keluar dari sana, jadi keluar. Itu kan ada sana Selamun, Bambu, sana Lubuling. Lu kamu kok bisa belok mau
linggo kok bisa belok sana tuh fa'anna tuh faku. Dari mana kamu kok bisa belok itu akal kamu? Padahal sudah ada petunjuk. Kalau mau ke lubuk linggo itu arah kiri, kamu kok belok kanan. Fa'anna tuh faku. Dari mana kamu bisa belok itu kemana? Apakah dapat akal kamu? Kan sudah ada rambu-rambu dan tulisan. Apa? Tahu kerja itu sudah ada petunjuk sang pencipta bumi langit sisa itu Allah. Dari mana kamu kok bisa belok? Itu tidak maksudnya. Wa iyukadzibuka, dan apabila membohongkan siapa kufar Mekah pada kamu ya Muhammad, membohongkan fi majika di dalam datangmu, fi tauhid dengan membawa tauhid. Wal bakti dan berkat dariku kubur wal hisab bidang hisab wal iqab dan siksa faqad kudzibat, maka benar-benar dibohongkan rusulun siapa beberapa utusan min qablika dari sebelummu bidzalika di dalam tauhid. Makanya fasbir, maka sabarlah kamu Muhammad kama sabaru, sebagaimana sabar siapa rusulun. Jadi ayat ini Allah menghibur Nabi. Nah, kalau Nabi susah Allah yang hibur. Kalau kita susah siapa yang hibur? Kalau kamu susah yang hibur? Cewek? Cowok? Bulan pening. Wa ayyukadzibuka Muhammad, kalau orang kafir Mekah itu tidak percayakan kamu dibilang bohong ketika Bapak tahu tauhid, menyampaikan tauhid, menenangkan bangkit dari kubur, adanya hisab, adanya siksa, kamu dibohongkan, tidak dipercaya. Kamu nggak usah susah. Faqad kudzibat rusulun min qablika, para utusan saya sebelum kamu juga mengalami seperti itu. Makanya fasbir kama sabaru, kamu harus sabar sebagaimana mereka sabar. Mereka aja tahan, masuk kamu nggak tahan. Nah, kamu paham yuk? Mereka aja sabar, masuk kamu nggak sabar. Ingat, wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u dikembalikan al umuru, apa beberapa perkara fil akhirat. Fayujasi, maka membalas siapa Allah al mukadzibina, pada beberapa orang yang apa membohongkan, wa yang suruh dan menolong siapa Allah al muslimin. Ingat, awas dulu, semuanya urusan akan kembali kepada Allah di akhirat nanti. Sehingga yang mukadzibin dibalas bohongnya, dibalas tidak benar, yang muslimin dibalas keislamannya. Semua itu ada balasnya masing-masing. Makanya ayat wa ilallahi turja'ul umur itu menakutkan. Mikir yo, kabeh kita balik mengira amal baik buruk, semuanya ada tanggung jawabnya, ada hisabnya. Semua jadi orang kalau hisab itu wah, hati-hati yang dimakan, yang diminumin apa? Asal-asal yang penting dapat lewat saja. Wah, semua itu ada apa? Hisabnya, ada tanggung jawabnya. SPJ surat pertama. Oh iya, kalau SPJ dunia bisa cakali Pak. Kalau SPJ di sana wah. Ya Pak. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi, sunya janjinya Allah bil ba'tsi, dengan dibangkitkan dari kubur, wa ghairihi, dan lainnya ba'ats itu hakun, nyata atau benar. Makanya fala tagurran, maka sungguh jangan menipu pada kamu semua al hayatud dunia, apa kehidupan dunia. Menipu anil imani, dari iman, maksudnya meninggalkan iman bidzalika, dengan itu al ba'si wa ghairihi. Wala yaghurna, dan sungguh jangan menipu pada kamu semua billahi, dengan kasih sayangnya Allah, fi ilmihi, di dalam kasih sayangnya Allah, wa imhalihi, dan menundanya Allah, memberi kesempatannya Allah. Siapa yang menipu? Al-gharuru, siapa setan yang banyak menipunya. Al-gharuru, siapa setan yang banyak menipunya. As-syaitonu, setan. As-syaitonu, setan. Ini ayat ini yo, supaya kita selamat dari ini yo.
dilingin ali. Wahai manusia semuanya, wahai manusia kata Allah, janji Allah tentang masalah bangkit dari kubur dan lain sebagainya. Ada bangkit dari kubur, ada hisab, ada surga neraka dan lain sebagainya, itu hak pun benar. Karena itu benar, ada dua nilai pesan dalam ayat ini. Ayat berapa? Ayat 5. Awas. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu dunia. Yang pertama, jangan tertipu dengan kemewahan dunia sehingga nggak mau iman atau nggak mau ibadah. Jadi kalau hisab itu benar. Maka jangan tertipu kamu kehidupan dunia. Ingat hisab. Nah, ingat hisab. Yang terlalu paham ya? Yang kedua, awas ini yang bahaya. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jangan sampai setan yang banyak menipu itu nipu kamu dengan cara begini. Ingat Allah itu Rahman Rahim. Gak apa-apa kamu berusaha, gak apa-apa nakal. Nanti kan tobat. Nah, Allah itu Rahman Rahim. Itu cara setan membuat kita konyol. Ya Pak, kamu kan masih muda, gak apa-apa nanti kalau itu aja tobat. Nah, padahal umur itu gak tahu. Kamu paham? Sekali lagi, setan itu pintar. Kamu gak tahu gak? Allah itu Rahman Rahim, penyayang, pemaaf. Gak usah takut, dosa aja gak apa-apa, tobat nanti bersedekah. Hapus dosa kamu, itu cara setan mengelabui kita. Ngerti gak? Itu hati-hati. Maka dalam ayat ini dua hal. Sekali lagi, kita harus yakin seyakin-yakinnya dan selalu ingat bahwa janji Allah itu benar. Hisab itu benar, bangkit dari kubur itu benar, semuanya benar. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia sehingga lupa hisab. Yo, ini bahaya nih. Kalau paling hisab itu mikir-mikir, hati, gak sembarang yang dimakan. Ngerti gak? Nah, yang kedua, jangan tertipu dengan godaan setan yang mengatasnamakan Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Rahman Rahim, aman saja, nanti diampuni. Ingat. Inna syaitana sunna setan. Lakum itu aduun musuh. Setan itu musuh bagi kamu. Makanya karena itu dia musuh, jangan kamu jadikan kasih. Fattahidu, maka menjadikanlah kamu semua pada setan. Kamu jadikan aduan pada musuh. Mau setan musuh kalau jadikan kasih ya konyol. Paham? Ngantuk wae. Wah senangnya setan. Malah sebul-sebul kamu itu. Ngomong setan itu sudah kamu udah ngaji kamu turuti. Udah sholat bayarnya tiduran. Tapi itu tidak beneran. Nah, ngaji nanti alasannya kuning, apa? Nah, setan itu musuh, maka jadikan musuh. Jangan kau jadikan kasih. Cara menjadikan setan itu musuh. Bito adilah. Nah, dengan taat pada Allah. Wala tutiu dan jangan taat kamu pada setan. Itu cara menjadikan setan musuh. Inamayatu, sesungguhnya mengajak siapa setan. Hizbahu pada beberapa pengikutnya setan. Adba'ahu beberapa pengikut setan dia jadi kufri. Setan itu ngajak pengikutnya supaya kita kufur. Alhamdulillah. Nah, kufur yang berat, ngufuri adanya Allah, menyekutukan adanya Allah. Nah, kufur yang ini mengakibatkan konyol juga, mengufuri ini nikmat lain syakartum la azidan wal in kafartum in adabi. Jadi kufur itu ada kufur nikmat, ada kufur bil. Nah, setan itu ngajak seperti itu. Wah, orang ini kalau saya ajak kufur dengan Tuhan tidak bisa ini, karena dia santri. Saya ajak ngufur nikmat. Nah, ngufur nikmat sihat dikufuri. Nikmat kesempatan kamu jadi santri kamu kufuri. Akhirnya lama-lama kamu bilang dari kufur nikmat, lama-lama jadi kufur beneran. Kamu paham? Maka setan itu ngajak rombongannya, grupnya, partainya. Diajak partai kufur. Jangan sampai kamu yuk. Tujuannya apa? Liyakunu supaya ada siapa hizbahu itu min ashabis sa'ir. Itu sebagian daripada beberapa penduduk neraka yang sangat panas. Annari apa? Neraka asyadi yang sangat panas supaya sama-sama jadi penduduk neraka. Itu setan. Alladzina kafaru. Alladzina bermula orang-orang kafaru yang kafir siapa alladzina? Itulah hum itu. Kobar itu juga kobar. Itulah hum itu.
bagi aladina kafaru adab syadid yang berat. Waladina bermula orang-orang amanu yang beriman siapa aladina wa aminu dan melakukan siapa aladina as-solihati pada beberapa amal soleh itu. Nah, kalau itu juga itu dua khabar itulah itu bagi aladina amanu maghfiratun bermulaan unan wa ajrun dan pahala kabirun yang besar. Wa hada bermula ini aladina kafaru il akhir itu bayan rumah menerangkan barang awas limuwafiki syaiton. Bayan rumah itu menerangkan balasan balasan limuwafiki syaitoni bagi beberapa orang yang mencocoki setan, wama dan balasan limukhalifihi bagi beberapa orang yang melanggar atau persisian pada setan. Jadi ayat aladina kafaril akhir itu menerangkan inilah kata Allah balasannya orang-orang yang mengikuti setan. Apa aladina kafaru lahum adzabun syadid. Kamu paham ya? Wong sing setia setan mengikuti ajakan setan itu bakal dapat apa? Adzabun syadid. Nah, waladina amanil akhir itu mukhalifihi. Orang yang enggak mengikuti setan itu dapat apa? Maghfiratun wa ajrun kabir. Dapat ampunan dosa-dosanya, yang namanya manusia kan dia dosa, ya kan? Nah, ini menunjukkan ya bahwa wong iman beramal soleh kan mati bawa iman. Nah, itu dapat maghfirah, dosa yang diampuni oleh Allah dan wa ajrun kabir, pahala yang besar pada surga. Kamu paham ya? Jadi ayat aladina il akhir itu menerangkan inilah balasannya orang yang mengikuti setan dan balasannya orang yang melanggar setan. Jadi melanggar, tidak taat, enggak tunduk setan. Wa nazala fi Abi Bakr wa ghairihi. Ini artinya menerangkan orang yang mengikuti Abu Bakar sama. Coba Abu Jahal. Wa lana baina wa huwa al-bish. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ala kasyatin nasab ka akhir wa amin la yujawizu shaghirata bi khalin. Wa man bermula orang ala kasyatin nasabi yang di tepi-tepinya nasab ka akhir seperti saudara wa amin dan paman itu la yujawizu tidak boleh menikahkan siapa man shaghiratan pada anak perempuan yang kecil, yang masih kecil, sohiratan pada anak perempuan yang masih kecil dikali dengan keadaan apapun, dikali dengan apa? Keadaan apapun. Jadi gini, selaras baris-baris. Jadi nanti kalau dalam ilmu farok itu ada namanya khawasin nasab. Ada khawasin nasab. Artinya orang-orang yang buat dari kita ini yang statusnya itu nasab tapi kan gini, nasab itu ada yang pokok diperhatikan. Kan sudah ada borok itu berarti apa? Nasab ada yang pokok. Contoh pokok itu gini, kita ya, terus bapak ibu ke atas itu namanya pokok. Kita terus anak ke bawah namanya pokok. Kan paham? Nah terus sayap, ini sayap. Paman saudaranya saya. Nanti maksudnya kan? Jadi gini, kalau ibaratnya orang tua dan anak itu badan ini. Paman, saudara sayap ini. Nah, orang yang statusnya dalam nasab ini sebagai tepi-tepi sayap, jadi saudara paman, itu kalau menikahkan perempuan yang masih kecil itu tidak boleh sama sekali. Baik itu anak kecil masih perawan, tidak mau tidak. Jadi cara tasawuf ini, kalau ada bahasa saudara itu berarti bapaknya sudah mati.
kakeknya sudah mati. Iring-iring paham. Nek ono wali kok dulur, berarti bapaknya sudah ono, enggak ada. Kalau paham? Kakek enggak ada. Makanya saudara tampil jadi wali. Tidak. Paman, kok asal paman? Berarti ada orang nikah perempuan, Pak Romo. Yo, kakeknya enggak ada, saudaranya enggak, siapa yang paman? Ngerti maksudnya kan? Nah, kalau ada itu tidak pakai. Tidak maksudnya. Makanya saya ulang berkali-kali. Paman dari saudara ayah. Dia paman dari ayah. Nanti ada urutannya. Makanya kalau ngomong, itu mau beli ini gitu. Nanti ngaji, kalau gaya-gaya tak ngaji. Nanti kamu mau dulu cumpleng, mau tamat alian, pening wali nggak paham. Berkau mondok-mondokan, sehingga punten wali itu nggak paham. Nah ini jangan sampai kamu, itu tidak usah. Mau tamat alian terus wali nggak paham. Itu ada orang nikah oleh siapa? Mang-mang. Nah ini gara-gara ngaji nggak mampu. Itu tidak kan? Nah itu ngomong. Nah itu tidak boleh menikahkan perempuan yang masih kecil dalam keadaan apa? Baik dia perempuan maupun janda, itu nggak boleh, nggak punya hak. Kenapa alasannya? Karena anak masih kecil itu nggak idenya, apa dia mau? Idenya itu nggak apa? Nggak dianggap, karena dia belum dewasa. Watazwi Susaibi bermula menikahkan janda al-balighati yang balik itu bisorikin idzni dengan jelasnya izin. Wayakfi dan cukup bil bikri dalam rawan suku tua apa diamnya al bikri fil asohi dalam pola yang lebih sohe. Menikahkan janda yang sudah balik, janda sudah dewasa, itu harus dapat izin. Karena dia sudah pengalaman, ini harus jelas. Itu mau nggak kamu nikah dengan itu? Oh iya Pak, nah, itu jelas. Kalau dia diam, itu tidak. Karena dia janda. Berbeda dengan perawan, wayak bil bikri. Kalau perawan kita nikah, misalkan kita mau menikah kamu, nah dengan itu siapa yang kakak hitam itu? Ah iya Pak. Nah iya Bu, berarti iya. Apalagi diam, memang iya aja, diam aja iya apalagi dia baca iya apalagi iya. Perawan kan ada malu. Nah, misalkan Tika, mau enggak kamu? Dengan siapa? Dengan Mas Dino. Dia baca sama sendiri. Iya. Ditarik, diam senyum. Berarti iya. Kok kalau dia enggak apa pasti berun. Ada Pak. Oh, kalau dia suruh ngarit itu susah kok. Artinya kamu apalagi dari nasi saya Pak. Enggak. Misalkan. Paham? Jadi kalau perawan itu diamnya itu iya, apalagi iya, tambah iya. Fil asofi. Wal muktiku bermula muktik orang yang merdekakan itu wasulton dan sultan itu kal-akhi seperti saudara Fima Dukiro. Jadi gini, nanti urutan nasab, urutan apa? Wali itu ada muktik. Muktik itu orang yang memerdekakan. Wah dulu itu yang mau dia itu bisa merdekakan. Perempuan itu bisa merdekakan tidak. Terus mau nikah dengan walinya, muktik ambil. Nah itu baru masa. Statusnya muktik dan sultan itu kakal akhi, tidak boleh menikahkan perempuan yang masih kecil. Kalau paham? Kalau dia statusnya wali. Ingat kalau ada muktik sultan itu berarti dia belakangan. Bapaknya ada, paham ya? Kakek enggak ada, saudara enggak ada, sebagainya. Ini wakaful aulia bermula lebih berhaknya beberapa wali. Itu abun bapak. Dengar ini. Sumajadul kemudian kakek. Ini kakek dari bapak, kakek dari ibu kali wali. Seperti tidak wali. Maka kakek dari ibu itu ahli waris tidak, wali juga tidak. Suma abu bapaknya kakjah. Berarti bapaknya beli itu buyut ya. Pokoknya ke atas. Wali. Jadi yang lebih berat jadi wali itu abun apa? Pak, ya sumajadul terus apa? Kakek enggak ada suma abu. Terus apa? Bapaknya jad. Nah, bapaknya sudah apa? Buyut ya. Nah kayak gini, misalkan Jitari mau nikah, ya, kan bapaknya enggak ada, kakeknya kan masih ada. Nikah, maka mau kakek pas aja nikah Bu.
Nah, kalau kakeknya misalnya nggak ada, contoh ditanya supaya paham, tadi kan bapaknya nggak ada ya, sekarang kakeknya nggak ada mau nikah, ya saudara bapaknya, ada Pak Marsudi, baru saudara bapaknya, itu walinya nih. Bukan wen, mulai jalurnya, bukan, nggak ada urusannya. Tahu paham? Kan dari bapaknya, kalau wen dari ibu. Paham nggak maksudnya? Nyantol nggak ini? Nah, itu ini. Jadi ditanya kalau nikah, misalkan kakaknya masih ada, kakaknya nggak ada, ya rumah maksud itu saudara bapaknya. Nah, namanya saudara ayah, namanya paman. Kamu paham? Sumakun, kemudian saudara di abawaini. Nah, jadi bapak, terus kakek, terus kata, terus saudara saya ibu, auli abin atau saudara tunggal bapak, saudara tunggal ibu tidak masuk. Ya Pak? Iya. Nah, saudara saya seibu, saudara seayah. Sumatru, kemudian anaknya akun. Anaknya saudara berapa? Sepupu. Sepupu seayah seibu, sepupu seayah. Ini perhatikan. Wali itu kan saudara seayah seibu. Saudara seayah, anaknya saudara dan sepupu. Jadi anaknya saudara seayah seibu, anaknya saudara seayah. Paham ya? Ibu dakwain syafalah sekali betul bahwa siapa ibnuhu bawa lagi. Bersuma amun. Nah, jadi ini urutannya. Paman itu kalah dengan sepupu, dengan sepupu. Ini tidak. Saudara-saudara dulu nggak ada, baru anaknya saudara laki-laki, baru paman gitu ya. Nah, anaknya paman. Paman apa? Suma amun paman seayah seibu, paman seayah sumatnuhu, kemudian anaknya ibnu anak paman kan. Wa insafala, sekalipun ke bawah siapa ibnu summa sa'il asoba, kemudian semuanya ahli waris asoba. Kaki seperti mewaris. Nah ini makanya harus maju baroke. Lalu kaitannya kayak wali kayak gini, waris. Nanti kalau ngomong ngamuk nggak tahu wali. Nanti ada bahasa gini, misalkan gini. Ini urutannya kan bapak, kakek, misalkan gini. Kamu mau nikah perempuan, terus bapak kamu itu ke Malaysia, masih hidup. Kakek kamu ada, itu walinya bukan kakek kamu karena masih hidup. Kalau masih hidup, itu ganti penguasa. Ganti seperti ini, bapak ganti kakek itu artinya kalau mati itu maksudnya. Kau bang, bapak mati, ganti kakek. Tapi kalau bapak itu masih hidup, merantau ke Malaysia, anaknya mau nikah, siapa mati? Hakim, wali hakim, bukan kakek. Karena masih hidup. Pindah itu kalau sudah mati. Tidak maksudnya, salah paham dulu, tidak ini. Kepentingan tinggal ngaji, enggak tahu. Bisa main telepon, Oh, nggak boleh. Jadi gini, nah, ini penting, perhatikan ya. Supaya kamu paham. Misalkan gini, ini penting, bagus kok, pertanyaan penting bagus. Misalkan kamu mau nikah, sama kamu ke Malaysia. Nah, ketika sudah ke Malaysia itu hak jadi wali itu sudah nggak ada. Nah, ketika nggak ada, mewakilkan juga nggak boleh. Kamu paham? Karena syarat mewakilkan itu dia punya hak. Itu tidak maksudnya. Nah, kecuali kalau begini, sebelum berangkat, itu mewakilkan. Tahu bang? Saya mau ke Malaysia, Pak. Misalkan, tolong nanti kalau saya ini mau nikah, saya wakilkan walinya sampean. Berarti waktu mewakilkan dia punya hak. Dong apa bedanya kan? Tapi kalau sudah pergi itu tidak punya hak. Itu tidak boleh. Nah ini dua lihat. Kalau jonga apa yang ngaji? Wa yuqaddamu dan didahulukan akhun siapa saudara li abah wa ini. Jadi saudara saya ibu didahulukan ala akhir atau saudara li akhir karena tunggal bapak fil abhari dalam kaul yang lebih jelas. Wah ini ada wali saudara saya seibu, wali saudara seayah, bapak ini minta berburung, yang dimenangkan saudara saya seibu. Paham ya? Itu yang dimenangkan. Oh.
Kalau nggak ada masyarakat, biar ibu, nggak ada masyarakat. Wala yuzawiju dan yuzawiju dan tidak boleh menikahkan ibnun siapa anak laki-laki binubuatin sebab anak. Iya maksudnya anak itu tidak boleh menikahkan ibunya. Maksudnya anak laki-laki dijual ibu itu ora oleh. Bapak mati yo. Terus ibu itu nikah. Apa? Harus juali. Wah. Ora oleh. Betul ora? Apa ora oleh? Tidak boleh. Pak, misalkan apa kamu meninggal? Ibu kamu meninggal lagi. Kamu dijuali. Oh enggak boleh. Terang nantang korkor, yo. Nantang korkor. Yo. Para utan mali yo. Kudu paham. Ya dino. Pokoknya gak nikah dulu. Kamu nikah. Jadi orang nikah itu rata-ratanya nikah. Tahu ya? Kalau nggak tahu itu nanti. Kebanyakan kok anaknya, jangan. Anak yang menikahkan ibu. Ya, anak ibu nggak boleh jadi wali. Coba ada lawan di atas anak kan nggak ada kan? Pak, kakek seterusnya ya kan? Iya. Mana begitu jadi wali? Bro, wali pelan. Enggak,